Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Puja Febi Aminda Lestari dengan NIM F1E1221123 dari kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan sistem sederhana yang disuruh dibuat untuk mengelola data produk menggunakan PHP. Dan sistem ini diperintahkan untuk pembuatannya ada fungsi-fungsi, manipulasi, serta perhitungan statistikanya. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan penjabarannya. Pada codingan ini sendiri, pada codingan ini, saya memberi namanya itu fungsi. Dan pada codingan ini sendiri, struktur data yang saya gunakan itu ialah array asosiatif. Dikarenakan array asosiatif ini mampu menyimpan informasi produk yang berguna dalam setiap perintah yang akan kita tampilkan nantinya. Nah, di sini itu ada contoh struktur data yang digunakan, yaitu pada bagian produk yang nih, bagian produknya ini. Nah, ini struktur data yang saya gunakan, yaitu struktur data array asosiatif. Dan setiap produk itu diwakilkan oleh sebuah elemen array asosiatif dengan kunci sebagai nama produk dan nilai produknya. Dan nilai produknya sebagaimana array dapat berfungsi memberikan informasi terkait harga atau price, stok, dan struktur data ini memungkinkan penyimpanan dan manipulasi data produk dengan mudah menggunakan nama produk sebagai identifikasi yang uniknya. Dan untuk fungsi-fungsi yang saya gunakan terhadap perintah sistem ini ialah fungsi produk. Saya menggunakan fungsi produk, dan fungsi produk ini digunakan untuk menambahkan setiap produk yang kita inginkan nantinya, yang kita inputkan. Bisa menambahkan produk baru ke dalam array produk ini. Jika pada codingan ini, jika nama atau produk yang ditambahkan sudah ada, maka pesan yang ditampilkan itu, inputan pesan yang ditampilkan itu adalah tulisan sudah ada. Dan disarankan untuk menggunakan fungsi update price untuk mengupdate harga. Dan fungsi yang kedua itu ada display produk. Fungsi kedua itu ada display produk yang ini. Display produk pada sistem ini, pada fungsi ini menampilkan semua produk yang ada dalam setiap produk yang kita inputkan nantinya. Dan jika belum ada produk yang ditambahkan, akan diberikan pesan bahwa belum ada produk yang ditambahkan pada inputan hasil function display produk ini. Dan fungsi yang ketiga itu ada fungsi search product. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan setiap informasi produk dari harga, nama produknya, serta apakah ia ditemukan apa tidaknya nanti. Fungsi ini akan menampilkan pada inputan hasil sistemnya nanti. Dan pada fungsi update price ini akan menampilkan hasil berupa harga produk, harga produk berdasarkan nama-nama produk yang diinginkan atau diinput, serta di sini juga kita dapat mencari rangkaian harga keseluruhan produk yang ingin kita lihat.
Nah, di sini juga ada fungsi delete product. Jika menurut kita produknya itu perlu dihapus dan kita menggunakan perintah ini. Fungsi ini menghapus produk berdasarkan produk yang kita inginkan penghapusannya. Jika produk atau nama yang diberikan tidak ditemukan, akan diberikan pesan bahwa produk tidak ditemukan. Contohnya, jika kita ingin mencari produk di luar dari inputan kita ini, pesan yang akan ditampilkan melalui sistem ini, produk tidak ditemukan. Nah, untuk manipulasi data yang digunakan pada sistem ini itu seperti manipulasi data function, price, manipulasi fungsi update price, fungsi delete price. Ini fungsi delete price. Ini di fungsi delete price, update price. Itu yang digunakan pada manipulasi data sistem yang saya gunakan saat ini. Dan fungsi update price ini bertujuan untuk fungsi update price ini, manipulasi yang saya gunakan itu yaitu fungsi update price. Ini fungsi update price ini bertujuan untuk mengupdate setiap harga produk berdasarkan nama produk, atau misalkan jika jumlah harga jual tahun ini meningkat, maka kan itu otomatis kita harus mengupdate setiap harga yang ingin kita inputkan ke dalam produk kita sendiri. Nah, ini tujuan dari update produk, fungsi update harga ini, atau fungsi update price. Nah, fungsi ini bertujuan untuk mengupdate harga suatu produk berdasarkan nama produknya. Dan pada setiap operasi fungsi update price ini menggunakan variabel produk, less produk, untuk mencari data produk. Terus, jika produk dengan nama yang diberikan ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah mengupdate harga produk. Menampilkan pesan keberhasilan jika produk itu ditemukan dengan harga yang telah kita update tadinya. Dan jika produk tidak ditemukan, maka pesan yang ditampilkan pada sistem ini, produk tidak ditemukan. Dan untuk fungsi yang kedua itu, fungsi manipulasinya itu saya menggunakan fungsi delete product. Operasinya itu menggunakan list produk yang bertujuan untuk mencari produk juga. Jika produk yang kita cari diberikan dengan nama yang telah kita temukan, maka langkah selanjutnya adalah menghapus pesan dari array. Jika kita mau menggunakan fungsi delete produk ini, cara penggunaannya tuh kita cari dulu kata kunci atau produk yang ingin kita temukan. Misalnya tuh kita mencari misalkan produk yang telah kita input itu misalkan susu kotak. Nah, kita mencari susu kotak. Jika ada produk itu ditampilkan, maka untuk menghapus produk itu kita menggunakan fungsi dari array untuk menghapusnya, sehingga produk dalam sistem kita ini tidak ada lagi tercantum dalam sistem yang kita ingin lanjutkan nantinya. Dan jika berhasil penghapusan delete produk ini, akan muncul pesan keberhasilan jika kita berhasil mendelete produk yang tidak kita inginkan lagi, yang kita inginkan tadi, akan muncul pesan produk tidak ditemukan dan berhasil dihapus. Itulah pesan yang disampaikan oleh sistem fungsi delete produk ini. Dan jika produk ditemukan, jika tidak ditemukan, menampilkan pesan bahwa produk tidak ditemukan. Contoh penggunaannya itu ini. Delete ini contoh ini delete produk begitu. Misalnya kita ingin mendelete susu kotak, delete susu kotak. Ini delete susu kotak gitu. Maka itunya tidak akan muncul lagi. Dan
Dan pada fungsi sistem ini juga kita juga dapat, dan pada fungsi sistem ini juga kita dapat melihat uh, fungsi adanya implementasi metode statistik, khususnya rata-rata harga produk dan pencarian produk dengan stok terbanyak. Berikut adalah penjelasan yang akan saya paparkan terkait penggunaan statistika pada sistem ini. Yang pertama tuh ada fungsi average price. Fungsi ini tuh untuk menghitung rata-rata harga dari semua produk yang ada dalam array produk. Itu tuh gunanya tuh contoh average price. Jika kita ingin mencari tahu seberapa banyak produk-produknya itu, kita menggunakan yang pertama tuh fungsi average price. Pertama fungsi average price kan. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari semua produk yang ada dalam array price. Nah, itu tuh berfungsi untuk penggunaan variabel produk untuk mendapatkan data harga produk. Nah, yang kedua itu menghitung rata-rata harga produk dengan membagi total harga oleh jumlah produk, menampilkan hasil rata-rata harga. Contoh penggunaannya tuh pada aggregate price. Fungsi yang kedua tuh fungsi statistik yang saya gunakan itu yaitu fungsi max stock produk. Nah, pada fungsi ini digunakan untuk menemukan produk dengan stok terbanyak dari semua produk yang ada dalam array. Nah, ini tuh menggunakan variabel global produk untuk mendapatkan data stok produk. Dan yang kedua itu mencari produk dengan stok terbanyak dengan bantuan fungsi array reduce. Menentukan nama produk stok terbanyak. Contoh penggunaannya itu tinggal kita menambahkan pada codingannya itu seperti max stock product. Dan untuk hasil inputan dari sistem ini dapat kita membukanya pada local list. Nih, kita pencariannya di localhost pf1 karena saya menyimpannya di file dengan nama pf1, lalu dengan nama berikutnya itu fungsiku, lalu ini merupakan hasil inputan dari sistem tadi. Namun di sini juga saya membuka karena kalau sini hasil inputannya agak melenceng agak memanjang ke samping. Saya mencoba membukanya pada di PHP Online Compiler. Biasanya dari codingan ini tadi, setelah kita membuat codingan ini semuanya, untuk outputnya itu tadi tuh dari sistem yang saya olah ini produk A berhasil saya tambahkan produk A terlebih dahulu, kemudian saya tambah produk B, dan pesan yang ditampilkan tuh produk A dan B berhasil ditambahkan. Nah, daftar produknya tuh ada produk H dengan harga 10.000 dengan memiliki stok 50 biji, produk B itu harga 15 ribuan satuannya dengan harga 30 dengan stok 30 buah. Dan harga tadi tuh harga produk A yang awalnya 10.000 tuh saya update menjadi 12.000, kemudian muncullah pesan harga produk A berhasil diupdate menjadi 12.000. Dan saya mencoba menggunakan mencoba sistem ini apakah berfungsi di bagian delete produk tuh ternyata berhasil. Saya mencoba menghapus produk B dengan menjalankan delete function pada produknya, yaitu saya menghapus produk B dan pesan yang muncul ialah produk B berhasil dihapus. Sekarang setelah saya update keseluruhan produknya, maka yang daftar produk yang tertera dalam
Nah, pesannya tuh ada nama produk H, harga 12.000, yang awalnya harganya 10.000 jadi 12.000, dan stoknya di 50 karena saya tidak mengubah jumlah stoknya pada sistem ini. Inilah ada output yang dihasilkan dari fungsi-fungsi yang ada pada bagian codingan ini. Demikian pemaparan saya terkait sistem fungsi pengelolaan data menggunakan PHP pada saat ini. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.